Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kisah senyap, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang juragan ikan yang kekayaannya datang begitu cepat, seolah tanpa batas? Mengapa di balik suara air yang menggelepar di tengah malam selalu tersimpan kisah yang tidak bisa dicerna nalar? Dan mengapa banyak orang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang muncul dari kolam belakang rumahnya? Malam ini, mari kita menyimak sebuah kisah yang sejak dulu dianggap hanya desas-desus, namun perlahan terbukti sebagai kenyataan yang mengerikan. Di sebuah desa pesisir bernama Watu Anyar, hidup seorang pemuda bernama Dimas, anak nelayan yang terkenal rajin dan pemberani. Sejak beberapa bulan terakhir, ia sering mendengar kabar aneh tentang tetangganya, seorang pedagang ikan kaya bernama Juragan Ranu. Desa kerap digemparkan oleh suara aneh di malam hari. Suara air menggelegak keras, seperti ada benda besar bergerak di dalam kolam. Sumber suara itu selalu sama, kolam ikan luas milik Juragan Ranu. Pada suatu malam, rasa penasaran mendorong Dimas untuk mengintip dari balik pagar bambu yang tinggi. Air kolam mendadak bergolak kuat, memercik ke segala arah, seolah ada makhluk besar meronta. Ikan-ikan di dalamnya menggelepar tidak wajar, memukul permukaan air, seolah sedang ketakutan. Dari balik gelap, terdengar suara berat yang membuat tubuh Dimas kaku. Siapa itu di sana? Suara itu bukan seperti suara manusia biasa, terlalu dalam, terlalu dingin. Tak lama kemudian, Juragan Ranu muncul sambil membawa lampu minyak. Sorot matanya tajam dan tidak bersahabat. "Dimas," ucapnya perlahan, "tidak semua hal perlu kau lihat. Pulanglah." Dimas menelan ludah. "Maaf Juragan, aku hanya dengar suara aneh. Aku takut ada ular atau..." Juragan tersenyum tipis. Senyumnya bukan menenangkan, melainkan semakin menegangkan. "Aku bilang." Dimas segera mundur dan berlari menuju rumah. Namun sejak malam itu, ia tidak pernah bisa melupakan suara air itu. Rumor mulai berkembang. Banyak warga berbisik bahwa kekayaan Juragan Ranu terlalu cepat datangnya. Ada yang mengatakan ia pernah pergi ke tebing laut selatan pada malam bulan purnama, dan setiba dari sana hidupnya berubah total. Namun hal paling mencurigakan adalah hilangnya Bu Puri, istri Juragan yang dikenal lembut dan ramah. Ia lenyap tanpa jejak. Beberapa hari sebelum hilang, Bu Puri sempat menemui Dimas. "Dimas," bisiknya, "kalau suatu hari aku tidak ada, tolong bilang pada orang-orang, aku takut. Ranu bukan lagi Ranu yang dulu." Dimas terkejut. Apa maksud Bu Puri? Ada apa di rumah itu? Bu Puri menahan tangis. "Jangan dekat-dekat dengan kolam belakangnya, ada sesuatu di bawah sana." Setelah itu, ia pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Sejak kehilangannya, suara dari kolam berubah. Tak lagi seperti suara ikan biasa, lebih dalam, lebih ganas, seperti ada sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Hingga pada suatu malam, Dimas kembali terbangun oleh suara yang mengerikan. Biur, biur, suara air seperti dihantam tubuh besar. Ia keluar rumah dan menatap ke arah kolam Juragan Ranu. Airnya berputar cepat, sesosok bayangan besar tampak bergerak di bawah permukaan, dan untuk pertama kalinya Dimas melihat dua titik merah menyala menatap ke arahnya dari balik air hitam itu.
Dimas bergumam lirih. Apa yang sebenarnya terjadi di kolam itu? Malam itu, setelah melihat kilatan mata merah di dalam kolam, Dimas tidak bisa tidur. Bayangan air yang bergejolak, suara menggelegar, dan tatapan yang terasa hidup itu terus mengganggunya. Seolah ada sesuatu yang sedang memanggil, mengundangnya untuk kembali melihat lebih dekat. Namun keesokan harinya, justru kabar lain yang membuat seluruh desa geger. Bu Puri, istri Juragan Ranu, resmi dinyatakan hilang. Rumah besar milik Juragan mendadak dipenuhi warga. Mereka berdiri di halaman, saling berbisik lirih. Juragan Ranu berdiri di teras dengan wajah datar dan mata yang tampak semakin sayu. "Aku sudah mencari kemana-mana," katanya dengan suara berat. Puri mungkin pulang ke keluarganya di desa seberang. Para warga mengangguk, namun jelas raut wajah mereka tidak percaya. Dimas berdiri di belakang kerumunan, mencoba mengamati ekspresi Juragan Ranu. Ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Mata Juragan tampak lebih pucat, bulat, dan bersinar di bawah cahaya matahari pagi, mirip dengan mata ikan. Pak Jatmiko, salah satu tetua desa, mendekati Juragan. "Ran, kami bisa bantu mencari kalau kau mau. 5 orang bisa ke hutan, sisanya ke pesisir." Juragan tersenyum tipis. Tidak perlu repot, Puri mungkin hanya butuh menenangkan diri. Setelah itu ia masuk ke rumah, meninggalkan warga dalam kebingungan. Dimas meremas tangannya. Pasti ada yang disembunyikannya. Siang itu Dimas pergi ke dermaga untuk membantu ayahnya menurunkan jaring, namun pikirannya terus melayang. Tiba-tiba Pak Sarman, nelayan tua yang terkenal suka berbicara blak-blakan, menghampirinya. "Dis," katanya dengan suara pelan, "kau yang terakhir lihat Bu Puri ya?" Dimas mengangguk. "Iya Pak, tapi waktu itu Bu Puri hanya bilang ia takut." "Tentu, semua orang yang tinggal dekat laut tahu kalau takut itu wajar," sahut Pak Sarman sambil menarik napas panjang. Karena banyak orang yang tiba-tiba berubah setelah pulang dari pinggir laut selatan, termasuk si Ranu. Dimas terkejut. Maksud Pak Sarman, pesugihan itu benar? Pak Sarman menatapnya tajam. "Banyak yang bilang begitu. Kau tahu kan, Dis, kalau seseorang dapat kekayaan besar dalam waktu singkat, selalu ada harga yang harus dibayar. Termasuk tumbal," bisik Dimas. Pak Sarman menatap laut yang berombak kecil. "Tumbalnya selalu orang yang paling dekat, biasanya keluarga sendiri." Dimas menelan ludah. Kata-kata itu memukul kepalanya keras. Ia teringat bagaimana Bu Puri memegang lengannya beberapa hari lalu, gemetar dan ketakutan. "Jangan dekat-dekat dengan kolam belakangnya. Ada sesuatu di bawah sana." Ucapan itu bergema kembali di benaknya. Sore hari, Dimas nekat mendekati rumah Juragan Ranu. Ia memastikan tidak ada warga lain yang melihat. Dimas berdiri di balik pohon mangga besar, menunggu waktu yang tepat. Saat matahari mulai turun, lampu-lampu rumah itu menyala satu persatu. Juragan Ranu tampak berjalan ke arah kolam sambil membawa sebuah ember besar. Dari kejauhan, Dimas melihat isi ember itu. Darah, merah pekat dan masih hangat, menetes ke tanah. Juragan menuangkannya perlahan ke dalam kolam. Air yang semula tenang tiba-tiba bergolak keras, seolah ada puluhan makhluk lapar yang berebut makanan. Suara menyeramkan terdengar dari dalamnya, seperti campuran desis ikan dan erangan manusia yang ditahan. Juragan berdiri di pinggir kolam sambil berbisik lirih, "Makanlah, makanlah, jangan ganggu aku malam ini." Dimas hampir berteriak ketika ia mendengar suara lain menyahut dari dalam air. Suara perempuan, suara lirih yang terdengar seperti meminta tolong. "Ranu, lepaskan aku."
Dimas jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu adalah suara Bu Puri. Namun sebelum ia sempat lari, lampu belakang rumah mendadak menyala terang. Juragan Ranu menoleh. Sorot matanya langsung mengarah ke tempat Dimas bersembunyi. Siapa di sana? Suaranya tidak lagi seperti suara manusia, melainkan suara berat dan dalam yang membuat tanah bergetar. Dimas menahan napas, tubuhnya membeku, dan dari balik kolam, gelembung besar naik ke permukaan. Airnya perlahan membuka, memperlihatkan sesuatu yang berada di bawahnya. Dimas menahan napas sekuat mungkin. Dadanya naik turun cepat, namun ia tidak berani bergerak sedikit pun. Juragan Ranu berdiri hanya beberapa langkah dari tempat persembunyiannya. Cahaya lampu belakang rumah membuat bayangan tubuh juragan tampak panjang melengkung aneh di tanah. "Siapa di sana?" ulang juragan dengan suara yang makin dalam, seolah berasal dari dua mulut sekaligus. Dimas merapatkan tubuh ke batang pohon mangga. Dalam remang malam, ia melihat mata juragan bukan lagi coklat gelap seperti manusia, melainkan berubah menjadi bening dan membulat seperti mata ikan. Di bagian pinggirnya tampak garis keperakan yang memantulkan cahaya. Kolam di belakang juragan kembali bergejolak, kali ini lebih keras, airnya seolah mendidih. Biur, biur. Sesosok bayangan panjang bergerak cepat di bawah permukaan air. Dimas melihat sekilas bentuk tubuh besar, bersisik dengan rambut panjang seperti ganggang laut yang melayang. Dan lalu suara itu terdengar lagi. "Ranu, aku di sini." Suara Bu Puri tidak salah lagi. Nadanya lirih, sedih, seperti seseorang yang hampir tenggelam namun masih mencoba berbicara dari dalam air. Juragan Ranu menoleh ke kolam. "Diam," desisnya. "Ini belum waktunya." Air kembali membentuk pusaran kecil. Dari bawahnya terdengar suara tawa tipis, seperti suara perempuan menangis dan tertawa dalam waktu yang sama. Sangat halus namun jelas. Dimas tidak tahan lagi. Ia merayap pelan, berharap juragan tidak melihatnya. Namun tepat ketika ia hendak berbalik, ranting kering patah di bawah kakinya. Krak! Juragan Ranu langsung menoleh. "Kau lagi, Dimas." Suara juragan terdengar seperti dua suara yang disatukan, satu suara manusia dan satu lagi suara ikan besar menggeram. Dimas tersentak mundur. Juragan berjalan mendekat, langkahnya kelihatan tidak normal, seolah kakinya lebih berat di satu sisi. "Kenapa kau terus mengganggu malamku?" gumam juragan. Dimas mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas. Aku cuma mau tahu apa yang terjadi pada Bu Puri." Juragan berhenti beberapa langkah darinya. Senyum aneh muncul di wajahnya. "Kau ingin tahu? Ya, kau memang anak yang penasaran, sama seperti Puri dulu." Dimas membeku. "Puri juga penasaran," lanjutnya. Ia mengintip, ia mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ia dengar, dan akhirnya dia menjadi bagian dari mereka. Juragan menunjuk kolam dengan dagunya. Kolam kembali bergolak keras. Dari permukaan air muncul rambut panjang yang terapung, diikuti jari tangan pucat yang bergerak seperti meraih sesuatu. Dimas langsung merasa mual melihatnya. Bu Puri," bisiknya. "Dia milik mereka sekarang," kata juragan pelan, "dan aku harus terus memberi mereka makan." Dimas menatap juragan dengan terkejut.
kau menumbalkan istrimu sendiri?" Juragan terkekeh. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang datang tanpa bayaran, Dimas. Wajahnya berubah semakin aneh. Sisik kecil mulai tampak di lehernya. Sorot matanya semakin tajam seperti mata ikan besar yang siap menerkam. "Malam ini kau harus pergi," lanjut juragan. "Kalau tidak, mereka akan menginginkanmu juga." Tiba-tiba, kolam memercik kuat ke arah Dimas. Air yang terkena tanah mengeluarkan aroma amis yang sangat menyengat, lebih buruk dari bau ikan busuk. Suara perempuan dari dalam air kembali bergema. "Aku di sini." Dimas gemetar, lalu memberanikan diri kabur sekuat tenaga. Ia berlari melewati pagar bambu, melewati jalan setapak, hingga akhirnya sampai ke depan rumahnya sendiri. Nafasnya tidak beraturan, wajahnya pucat. Di belakangnya, suara berat juragan terdengar memecah keheningan malam. "Jangan kembali ke sini, Dimas, untuk kebaikanmu sendiri." Dimas menutup pintu rumah dan bersandar di belakangnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu satu hal yang pasti. Ada sesuatu di kolam itu. Sesuatu yang bukan ikan. Sesuatu yang dulunya manusia. Atau mungkin lebih buruk dari itu. Dan Bu Purih masih terjebak di bawah sana. Malam itu, Dimas hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba terlelap, suara lirih Bu Purih kembali terdengar di kepalanya, seolah memanggil dari dasar air yang gelap. Nafas Dimas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin, hatinya berkata satu hal yang sama. Ia harus mengetahui kebenaran. Jika tidak, kolam itu akan terus menelan korban. Pagi harinya, saat matahari masih rendah, Dimas memberanikan diri menemui Joko, sahabatnya sejak kecil. Joko dikenal suka berpetualang, meski kadang terlalu nekat. "Jo, aku butuh bantuanmu," kata Dimas pelan. Joko menatapnya penasaran. "Wajahmu pucat, Dis. Kau sakit? Aku lihat sesuatu semalam di kolam belakang rumah Juragan Ranu." Joko langsung mengangkat alis. "Apalagi? Kau penasaran lagi sama suara-suara itu?" Dimas menelan ludah. "Bukan cuma suara, aku dengar suara Bu Purih." Joko terdiam beberapa detik. "Suara Bu Purih yang hilang itu?" Dimas mengangguk cepat. Dia memanggil dari dalam air. Joko akhirnya menarik Dimas ke sudut rumahnya agar tak ada yang mendengar. "Jadi, menurutmu, Bu Purih dibunuh Ranu?" "Aku tidak tahu dia dibunuh atau tidak," sahut Dimas. "Tapi, dia ditahan di bawah kolam itu." Joko menggaruk kepalanya. "Dis, aku tahu kau berani, tapi ini sudah gila." Dimas memelototinya. "Kalau kau dengar sendiri suara itu, aku yakin kau akan percaya." Joko menghela nafas panjang, lalu ia berkata, "Oke, aku ikut. Tapi kita harus tahu dulu latar belakang si Ranu ini." Mereka pun pergi ke rumah Pak Sarman, nelayan tua yang sering bicara lantang soal masa lalu warga desa. Pak Sarman menyuguhkan teh panas sambil duduk di kursi bambu. "Kalian datang pagi-pagi begini, pasti ada urusan serius," katanya. Dimas langsung bertanya, "Pak, apa benar Ranu pernah pergi ke tebing laut selatan?" Pak Sarman terdiam. Ia memandang keduanya dengan mata yang tiba-tiba sendu. "Kalian tahu apa yang kalian tanya ini bisa bikin kalian keseret masalah kan?" "Pak, Bu Purih hilang," ujar Joko serius. "Dan kami yakin itu ada hubungannya sama pesugihan itu." Pak Sarman menghela nafas panjang. Ia menatap laut sejenak sebelum akhirnya membuka suara. "Ranu dulu bukan siapa-siapa. Ia hanya pedagang ikan kecil.
Utangnya menumpuk, usahanya hampir bangkrut. Sampai suatu malam, ia hilang hampir 2 hari. Pak Sarman meneguk tehnya, tangannya bergetar sedikit. Kami menemukannya di tebing selatan, duduk sendirian, pakaiannya basah kuyup, matanya kosong. Dan di kakinya ada jejak sisik yang menempel. Dimas merinding. Jejak sisik? Pak Sarman mengangguk. Sejak hari itu, kekayaannya tiba-tiba melonjak. Kapalnya selalu kembali dengan hasil melimpah meski lainnya gagal panen. Ikan-ikannya sehat, besar, dan jumlahnya tidak masuk akal. Joko menelan ludah. Lalu tumbalnya, Pak Sarman menatap mereka dalam-dalam. Itulah harga dari kekayaan seperti itu. Setiap kekayaan dari Laut Selatan selalu dibayar dengan nyawa. Dan biasanya orang yang paling dekat. Dimas mengepalkan tangan. Bu Puri. Pak Sarman melanjutkan. Kalian tahu suara-suara malam dari kolam itu? Itu tanda kalau perjanjiannya belum selesai. Mereka masih meminta. Joko terperangah. Mereka maksudnya makhluk itu? Pak Sarman menunduk. Ada makhluk besar di bawah kolam itu. Mereka bukan ikan. Mereka adalah penjaga perjanjian. Makhluk yang memberi kekayaan, tapi menagih nyawa. Dimas mencoba mencerna semuanya. Jadi kolam itu bukan kolam ikan biasa? Jelas bukan, tegas Pak Sarman. Itu pintu, jalan masuk, penghubung antara dunia ini dan dunia makhluk yang memberi kekayaan pada Ranu. Joko menarik napas kasar. Dan Bu Puri berada di sana. Pak Sarman mengangguk pelan. Kalau benar kalian masih mendengar suaranya, berarti ia belum sepenuhnya diambil. Dimas menatap Joko. Kita harus pergi ke kolam itu malam ini. Joko menelan ludah. Dis, kau yakin kita tidak mati? Aku yakin kalau kita diam saja, lebih banyak lagi yang mati. Suasana hening beberapa detik. Joko akhirnya mengangguk. Baik, malam ini kita cari tahu apa yang Ranu sembunyikan. Di luar rumah, angin laut bertiup pelan, membawa bau asin yang samar berubah menjadi aroma amis. Pertanda malam itu tidak akan berjalan seperti malam-malam biasanya. Malam itu, angin berhembus perlahan dari arah laut. Langit terlihat kelabu, seolah menahan sesuatu yang berat. Cahaya bulan terhalang awan tipis, membuat suasana desa Watuanyar terasa lebih sunyi dari biasanya. Dimas dan Joko berjalan diam-diam menuju rumah Juragan Ranu. Mereka membawa lampu kecil dan seutas tali panjang. Langkah mereka berhati-hati. Tidak ada warga yang berani keluar malam itu, apalagi melewati rumah juragan. Saat mereka mendekat, kolam di belakang rumah sudah terdengar bergolak pelan, seperti air mendidih. Joko menelan ludah. Dis, aku sudah menyesal ikut kau, jujur saja. Dimas menjawab pelan. Kalau kita tidak lakukan ini sekarang, Bu Puri akan hilang selamanya. Mereka bersembunyi di balik pagar bambu. Kolam tampak gelap pekat. Permukaannya memantulkan cahaya bulan seakan menjadi cermin hitam yang hidup. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dalam rumah. Jangan gelisah, sebentar lagi aku beri makan. Itu suara Juragan Ranu. Pintu belakang terbuka perlahan. Juragan Ranu keluar sambil membawa sebuah ember besar. Cairan merah menetes ke tanah dan aroma amis menyengat hingga menusuk hidung.
Dimas langsung mengenali bau itu, darah segar. Juragan berhenti di pinggir kolam, lalu menumpahkan isi ember ke dalam air. Air mendidih seketika, buyur, buyur, buyur. Ikan-ikan raksasa atau sesuatu yang menyerupai ikan namun terlalu besar untuk disebut ikan meloncat ke permukaan. Bentuk tubuh mereka panjang dengan sisik hitam, mata merah, dan mulut yang terlihat seperti wajah manusia yang meringis kesakitan. Joko menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan teriak. Dari tengah kolam terdengar suara perempuan. "Ranu, aku haus." Suara itu lebih jelas dari sebelumnya, lebih nyata, suara Bu Puri. Juragan berdiri di pinggir kolam sambil berkata, "Sabar Puri, sabar, malam ini aku beri lagi." Air memunculkan rambut panjang yang semakin banyak melayang-layang seperti rumput laut. Lalu tampak wajah pucat Bu Puri, tapi matanya kosong, seolah tidak lagi hidup. Dimas tertegun. "Bu Puri." Wajah itu bergerak seakan masih mengenali Dimas. Mulutnya membuka sedikit. "Tolong." Juragan Ranu tiba-tiba menoleh. Ia melihat dua pemuda itu bersembunyi di balik pagar bambu. "Keluar!" Suaranya menggema seperti dua suara bersamaan. Tubuhnya berubah semakin aneh. Di lehernya tampak sisik, tangannya memanjang, dan kulitnya mengilap seperti kulit ikan. Joko terpeleset dan jatuh ke tanah. "Dis, kabur!" Dimas menarik Joko, tetapi tanah di dekat kolam tiba-tiba retak kecil. Dari dalamnya muncul tangan pucat dengan kuku panjang, mencoba meraih kaki Dimas. "Astagfirullah!" Dimas tersentak mundur. Juragan tertawa lirih. Dia hanya ingin ditemani. Dia masih lapar. Dimas berteriak, "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau serahkan istrimu?" Juragan berjalan mendekat sambil tersenyum kacau. "Kau tidak mengerti. Mereka memberiku kekayaan. Mereka memberiku hidup. Dan aku hanya memberi apa yang mereka minta." Air kolam kembali bergolak keras. Bayangan besar muncul di bawah permukaan. Lebih besar dari sebelumnya. Lebih panjang, lebih hitam. Suara Bu Puri yang lirih berubah menjadi jeritan memekakkan telinga meski berasal dari dalam air. "Aku di sini, aku masih hidup." Joko memeluk lengan Dimas. "Kita harus keluar dari sini, Dis. Dia akan membunuh kita juga." Tiba-tiba, air kolam memercik keluar dengan kekuatan besar. Bar! Cairan amis bercampur darah menghantam tanah, membuat keduanya terpental mundur. Juragan mengangkat tangannya yang penuh sisik. "Malam ini, mereka memintamu, Dimas." Kolam terbuka seperti mulut raksasa. Di dasar air terlihat sesuatu bergerak. Sesuatu yang berbentuk tubuh manusia namun bersisik dari kepala hingga kaki. Sesuatu yang menyeret Bu Puri lebih dalam. Dimas menjerit, "Tidak!" Namun kolam itu semakin menganga, seakan siap menelan siapapun yang mendekat. Malam itu, kolam bukan lagi sekedar kolam. Ia berubah menjadi pintu menuju sesuatu yang sudah lama lapar. Suasana malam itu berubah semakin sunyi, seolah seluruh desa Watu Anyar menahan napas. Angin tidak lagi bertiup, daun bambu tidak lagi berdesir. Bahkan suara ombak laut yang biasanya terdengar dari kejauhan kini menghilang. Hanya satu suara yang tersisa. Suara kolam yang terus bergejolak seperti makhluk hidup yang sedang bangun dari tidur panjang. Dimas dan Joko terdorong mundur oleh semburan air yang berlendir.
Tanah di sekitar mereka menjadi licin. Joko sampai harus merayap agar tidak tergelincir masuk ke kolam. "Dis, kita tidak bisa lawan ini. Kau lihat itu," teriak Joko dengan suara bergetar. Dimas memandangi permukaan air yang terbelah, memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Kini bayangan besar di dasar kolam tidak lagi sekedar bayangan. Ia bergerak naik perlahan, menampilkan bentuk tubuhnya. Sesuatu raksasa, bersisik tebal, dengan tangan panjang seperti sirip, matanya menyala merah, dan mulutnya lebar, menyerupai wajah manusia yang dipelintir menjadi bentuk ikan. Dan di sisi makhluk itu, Bupuri. Tubuhnya setengah tenggelam, setengah mengambang. Rambutnya terurai, matanya sayu namun masih memancarkan kesadaran. "Dimas," bisiknya lirih. Dimas ingin maju, namun kakinya serasa dipaku ke tanah. "Bupuri, saya di sini, tunggu sebentar." Namun suara Bupuri berubah menjadi rintihan panjang. "Jangan dekat," katanya. "Dia menginginkanmu." Makhluk raksasa di bawahnya kembali mengeluarkan suara erangan rendah yang membuat seluruh tanah bergetar. Air bergelombang semakin kuat, seperti kolam itu membuka mulut dan menghirup udara malam. Juragan Ranu berdiri di pinggir kolam dengan wajah penuh kesenangan yang mengerikan. "Lihatlah Dimas, mereka sudah menunggumu sejak lama." Dimas memekik marah. "Kau gila, kau serahkan istrimu sendiri." Juragan tertawa pelan, tawa yang menggigilkan tulang. Apa gunanya seorang istri kalau bisa ditukar dengan harta yang tidak ada habisnya? Lagi pula, dia tidak mati, dia hanya kembali ke tuannya. Bupuri menangis dalam keterpurukan. "Aku tidak mau." Joko tidak tahan lagi. "Dis, kita harus pergi sekarang." Tapi ketika Joko berdiri, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Tangan pucat dengan kuku panjang, tangan Bupuri, namun bukan lagi tangan manusia. Kuku-kukunya menajam seperti duri sisik. Joko menjerit, "Dis, tolong, dia tarik aku." Dimas langsung meraih badan Joko dan menariknya sekuat tenaga. Joko mengerang kesakitan saat kuku-kuku itu menggores kulitnya, meninggalkan luka panjang berwarna kehitaman. "Lepaskan dia, Bupuri!" teriak Dimas. Untuk beberapa detik, tangan itu gemetar. Suara lirih Bupuri terdengar, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. "Larilah sebelum aku tidak bisa tahan lagi." Tangannya terlepas. Joko terjatuh ke belakang sambil memegang luka di kakinya yang mulai membiru. Juragan Ranu melangkah maju, tubuhnya berubah semakin aneh. Tulang belakangnya menonjol seperti sirip. Kulitnya memantulkan cahaya malam. Ia tidak lagi seperti manusia. "Kalian tidak bisa kabur," ucapnya datar. "Perjanjianku sudah berjalan puluhan tahun. Mereka hanya ingin tumbal terakhir." Dimas menatapnya dengan marah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Tumbal terakhir?" Juragan menyeringai. "Iya, dan kau dipilih oleh mereka." Kolam kembali bergejolak. Makhluk raksasa itu naik ke permukaan sedikit lagi. Kini mulutnya yang lebar tampak jelas. Di dalamnya terdapat puluhan gigi kecil seperti gigi ikan, namun lebih runcing. Joko menarik lengan Dimas. "Dis, tolong pergi dari sini. Kalau kau tidak pergi, kau akan mati." Tapi Dimas tidak bergerak. Ia bukan takut pada makhluk itu. Ia bukan takut pada Juragan Ranu.
Yang membuatnya tidak bisa pergi adalah suara lirih Bu Puri yang kembali memanggil. Mas, tolong aku. Air kolam tiba-tiba keluar seperti menyemburkan sesuatu. Sosok Bu Puri terdorong ke permukaan. Tubuhnya setengah berubah menjadi makhluk bersisik. Ia meraih pinggir kolam seakan berusaha kabur dari makhluk besar di bawahnya. Aku tidak mau di sini. Juragan Ranu berteriak, "Kembali, jangan melawan perjanjian." Makhluk raksasa itu mengeluarkan suara geraman panjang. Gelombang besar terbentuk, mengarah ke tubuh Bu Puri. Dalam hitungan detik, sesuatu dari bawah air memegang tubuhnya dan menariknya kembali ke dalam. Dimas menjerit, "Tidak!" Namun terlambat. Kolam tertutup seperti pintu raksasa. Lalu semuanya kembali tenang. Dimas berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tahu satu hal, jika ia tidak menyelamatkan Bu Puri, maka ia akan menjadi tumbal berikutnya. Atau lebih buruk, ia juga akan menjadi makhluk yang tinggal di bawah kolam itu. Tanah di sekitar kolam masih bergetar pelan setelah makhluk itu menarik kembali tubuh Bu Puri ke dalam air. Dimas berdiri terpaku, wajahnya pucat dan matanya melebar, seolah menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia manusia. Joko tertatih menahan luka di kakinya, nafasnya naik turun cepat. "Dis, kita harus pergi sekarang sebelum juragan itu berubah sepenuhnya." Namun Dimas tidak menjawab. Matanya tertuju pada kolam yang perlahan kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Airnya hitam, pekat, tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu. Juragan Ranu melangkah mendekati mereka. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya berubah. Kulitnya bersisik keperakan, matanya membulat bening seperti mata ikan besar. Nafasnya terdengar berderit seperti ada insang yang membuka menutup di lehernya. "Kau tidak bisa menghindar, Dimas," ucapnya. Suaranya kini campuran antara suara manusia dan suara makhluk laut yang mengerang. "Mereka memilihmu. Kau adalah tumbal terakhir yang harus kuberikan." Dimas memandang juragan dengan air mata menetes. "Kenapa aku? Apa salahku?" Juragan tersenyum miring. "Kau punya keberanian, kau punya rasa ingin tahu yang besar, sama seperti Puri, dan mereka menyukai jiwa seperti itu." Tiba-tiba, kolam di belakangnya bergolak keras, jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Airnya menyembur ke udara, membentuk pusaran yang berputar kuat, seolah dasar kolam terbuka seperti lubang besar. Dalam pusaran itu muncul wajah Bu Puri. Masih pucat, masih berair, namun kali ini matanya menunjukkan rasa sakit yang tak terjelaskan. "Mas," panggilnya lirih, "lari." Namun suara itu segera tenggelam oleh gemuruh air. Tangan putihnya terjulur seakan meminta pertolongan, lalu ditarik kembali ke bawah seperti tidak diberi izin muncul ke permukaan. Juragan Ranu berdiri tegak dengan mata yang membelalak penuh gairah. Sudah waktunya. Makhluk besar dari dasar kolam mulai naik perlahan. Sisik-sisiknya memantulkan cahaya bulan. Setiap gerakannya menghasilkan suara gemuruh yang membuat tanah retak. Melihat itu, Joko menarik Dimas sekuat tenaga. "Dis, kita mati kalau tinggal di sini." Namun, sesuatu menghentikan langkah mereka. Sebuah tangan pucat muncul dari tanah tepat di depan kaki mereka.
tangan Bu Puri. Tapi kali ini, tangan itu tidak meminta tolong. Tangan itu mencoba menahan mereka agar tidak terlalu mendekati ke juragan. Juragan Ranu berdiri tegak dengan mata yang membelalak penuh gairah. Sudah waktunya. Makhluk besar dari dasar kolam mulai naik perlahan. Sisik-sisiknya memantulkan cahaya bulan. Setiap gerakannya menghasilkan suara gemuruh yang membuat tanah retak. Melihat itu, Joko menarik Dimas sekuat tenaga. "Dis, kita mati kalau tinggal di sini." Namun, sesuatu menghentikan langkah mereka. Sebuah tangan pucat muncul dari tanah tepat di depan kaki mereka. Tangan Bu Puri, tapi kali ini tangan itu tidak meminta tolong. Tangan itu mencoba menahan mereka agar tidak terlalu mendekati ke juragan. "Jauh!" bisik suara dari bawah tanah. Dimas tersentak. Bu Puri? Namun tanah kembali pecah. Dari celah itu muncul wajah Bu Puri sesaat, kemudian bayangan hitam besar menariknya kembali seperti memakannya hidup-hidup. Joko hampir pingsan melihatnya. Juragan Ranu menangis, tertawa sekaligus. Kalian lihat sendiri, mereka lapar, mereka memanggil tumbal terakhir. Makhluk raksasa itu akhirnya muncul penuh dari permukaan kolam. Bentuknya seperti ikan raksasa bercampur tubuh manusia. Mulutnya menganga lebar. Dari dalamnya keluar suara rintihan yang bercampur dengan lenguhan rendah, membuat seluruh udara malam bergetar. Juragan Ranu mengangkat kedua tangannya ke arah makhluk itu, seolah menyambut kedatangannya. "Aku telah memberi apa yang kalian minta," teriaknya. "Ambil dia, ambil tumbal terakhir kalian." Mulut makhluk itu semakin lebar, siap menelan siapapun yang ada di depannya. Dan pada detik itu, kolam kembali meledak, air menyembur ke segala arah. Namun bukan ke arah Dimas dan Joko, melainkan ke arah Juragan Ranu sendiri. Makhluk itu menggeram marah. Ia tidak mengambil Dimas, ia tidak mengambil Joko, ia mengambil Ranu. Tangan-tangan pucat muncul dari permukaan air, ratusan, mungkin lebih. Mereka meraih tubuh juragan, menariknya, mengikatnya, menggenggam kulit bersisiknya dengan kuku-kuku panjang yang tajam. "Tidak," jerit juragan, "aku tuan kalian, aku yang buat perjanjian ini, aku." Suara itu terputus. Tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan manusia. Tangannya mencakar tanah, kakinya menendang udara. Suaranya berubah menjadi erangan nyaring yang menakutkan. "Puri, tolong aku!" Namun suara itu tidak bertahan lama. Makhluk raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar dan dalam sekali hentakan menarik Juragan Ranu ke dalam kedalaman air hitam. Jeritannya lenyap, air kembali tenang, seolah perjanjian berpuluh tahun itu berakhir pada detik itu juga. Dimas jatuh terduduk, nafasnya terputus-putus. Joko menangis tanpa suara. Kolam itu tidak lagi bergejolak, tidak ada suara, tidak ada makhluk. Hanya keheningan panjang yang justru terasa jauh lebih menakutkan. Dari permukaan air muncul satu benda perlahan. Kalung kecil milik Bu Puri, mengapung tanpa arah. Dimas memungutnya dengan tangan bergetar. "Bu Puri." Namun air kembali bergerak sedikit, sangat kecil tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sesaat. Dari dasar kolam terdengar satu suara lirih, suara perempuan. "Aku bebas." Lalu kolam benar-benar diam, menutup rahasianya selamanya.